Halo semuanya, berjumpa dengan saya Timothy Hendy. Saya dari kelas 1 PPS 51 dengan NIM 13200029. Saya dari jurusan Psikologi, Kampus Alam Sutra, angkatan 2020. Dengan dosen pengajar Bapak Edo Prasetyo, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-magazine atau majalah elektronik kalau di Indonesia kan. Nah, jadi apa sih e-magazine ini, dan sebenarnya e-magazine ini tuh hal yang baru atau hal yang sudah lama sebenarnya di Indonesia gitu kan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya nanti di slide yang sudah saya sediakan, dan saya akan mempresentasikannya via share screen Zoom nanti. Tapi secara singkat aja pendapat dari saya bahwa e-magazine itu sebenarnya awalnya hanyalah artikel entah buatan orang atau sebenarnya yang sudah dimuat di majalah konvensional sendiri, tetapi dimasukkan kepada software yang nanti akan dimunculkan di web yang bersangkutan atau web yang akan memuat e-magazine tersebut. Jadi sebenarnya ya cukup simpel cara kerjanya, tapi dengan perkembangan zaman mulai muncul banyak aplikasi-aplikasi yang bahkan kita sendiri pun bisa menjadi penulis dari e-magazine tersebut. Dan e-magazine ini pun yang menerbitkan bukan hanya perusahaan-perusahaan kelas bawah atau kelas menengah ya, tapi perusahaan-perusahaan seperti Tempo yang kita tahu sudah berkiprah lama di bidang media massa ya, dan salah satu majalah nomor satu di Indonesia juga gitu. Itu pun sudah memiliki website e-magazine mereka sendiri. Jadi daripada penasaran ya kan, uh, kita simak videonya yang akan saya presentasikan via Zoom share screen. Oke, sekarang di sini saya sudah di dalam Zoom untuk mempresentasikan PPT atau PowerPoint yang sudah saya buat. Sebelumnya minta maaf bahwa saya tidak bisa memakai kualitas video yang Full HD karena untuk meminimalisir terjadinya lag atau patah-patah videonya. Jadi kita langsung share screen saja dan kita akan segera memulai presentasinya. Jadi sebagai pengenalan ulang bahwa saya itu Timothy Hendy dengan NIM 13200029 dari kelas 1 PPS 51 jurusan Psikologi, Kampus Alam Sutra tahun 2020 atau angkatan 2020 yang akan membahas tentang e-magazine atau majalah elektronik. Nah, yang pertama ini ada sejarah singkat tentang majalah di Indonesia pertama kali, bahwa pertama kali itu ada di Batavia pada masa penjajahan Belanda, dan yang membuat pun juga orang Belanda pada saat itu, yang memiliki judul dalam bahasa Indonesia itu Kebebasan dan Antropologi Hindia Belanda. Selanjutnya, lalu majalah ini diterbitkan hingga tahun 1955. Lalu, kalau ini adalah sejarah majalah elektronik yang tadi sudah saya jelaskan di video pembukaan pada pendahuluannya. Jadi bisa dibaca bahwa awalnya majalah elektronik hanya mengambil versi cetak, yang kemudian artikel-artikel itu ditaruh di majalah elektronik tersebut. Dan seiring perkembangan zaman, majalah-majalah ini pun sudah bekerja sama dengan sosial-sosial media zaman sekarang seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk media promosi kebanyakan sih ya. Dan kadang untuk media ini juga kadang kita juga bisa membaca sedikit potongan-potongannya di sana. Ini untuk pendahuluannya. Nah, lalu landasan teorinya. Di mana teori yang saya ambil ini, karena menurut saya penjelasan tentang media massa elektronik ini tidak hanya majalah saja ya, itu dapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Trevor J. Prince dan Wib E. Beaker pada tahun 1987, di mana teori mereka ini dinamakan teori konstruksi sosial dan teknologi dalam bahasa Indonesianya, dan mengatakan bahwa teknologi tidak memilih tindakan manusia, tetapi sebaliknya, manusialah yang membentuk nilai dari sebuah teknologi berdasarkan pemikiran atau konstruksi mereka. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, majalah elektronik adalah hasil dari pemikiran penduduk terhadap perkembangan media informasi. Makin tinggi kebutuhan penduduk akan informasi,
membuat manusia terus-menerus menciptakan teknologi yang lebih praktis dan canggih, di mana teknologi tersebut bisa mengatasi jarak, ruang, dan waktu, serta makin menghampiri kesempurnaan seperti mengadakan komunikasi secara tatap muka atau face to face, atau yang sedang kita lakukan sekarang ini juga mirip walaupun tidak langsung ya. Dan pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh saya tentang e-magazine. Lanjut. Nah, kalau ini kita akan sedikit flashback ke majalah konvensional dulu. Karena menurut saya e-magazine ini sebenarnya mirip dengan majalah konvensional, maka tidak ada salahnya kita membahas majalah konvensional dulu. Jadi ini jenis-jenis majalah konvensional ada dua, ada majalah umum dan majalah khusus. Majalah umum adalah majalah yang berisi hal-hal yang diketahui dan dikenal banyak oleh masyarakat, atau lebih tepatnya umum di telinga masyarakat gitu, sudah familiar di telinga masyarakat. Kalau majalah khusus itu berisi hal-hal yang khusus atau masyarakat tuh tidak terlalu familiar dengan hal tersebut. Hanya sebagian orang saja yang menekuni bidang tersebut yang pastinya familiar dengan hal yang dimuat di majalah tersebut. Nah, ini ada contoh-contoh. Yang pertama majalah umum. Nah, seperti kita lihat ini ada Tempo dan Trax. Kalau Trax ini dari Trax FM atau radio ya. Jadi ini kan majalah umum, membahas tentang lagu. Semua orang suka lagu ya kan. Semua orang mendengarkan lagu, semua orang suka bernyanyi, suka mendengarkan lagu. Jadi ini pun umum. Jadi semua orang tuh tahu gitu. Semua orang bakal tertarik dengan majalah tersebut. Lalu kalau majalah Tempo ini biasa membahas soal politik, soal kehidupan masyarakat. Jadi walaupun majalah tersebut membahas tentang politik, kan kita itu kan demokrasi ya. Jadi emang rakyat ikut andil dalam politik negara tersebut. Jadi memang dijadikan ke bagian hal yang umum, bukan hal yang khusus. Lalu yang saya mau bahas juga ada yang menurut saya majalah yang hybrid. Jadi mereka bisa khusus, bisa umum, yaitu seperti majalah game. Mungkin game itu atau permainan itu merupakan hal yang umum, tapi tidak semua orang memainkan game dan mengerti game tersebut. Seperti majalah-majalah game online seperti Hot Game, Funky Game, ya walaupun sudah tidak terbit lagi, dan XY Kids juga yang dulu yang terbitkan oleh Kompas. Jadi itu adalah majalah-majalah yang mungkin umum, tapi tidak semua orang bisa menikmati majalah tersebut karena kadang memuatnya itu benar-benar game secara kental dan secara luas gitu. Lalu selanjutnya ada majalah-majalah khusus. Nah ini ada yang namanya Civil Engineering dan Warta Ekonomi. Jadi ini kan sudah kelihatan. Yang Warta Ekonomi benar-benar membahas tentang ekonomi Indonesia dan bahkan mungkin ekonomi dunia. Seperti itu, saya judulnya itu jurus-jurus menaklukkan krisis. Itu bahasa ekonomi. Dan tidak semua orang mengerti. Mungkin saya sendiri pun tidak mengerti dan tidak tertarik untuk membacanya. Seperti itu. Lalu civil engineering ini tentang teknik-teknik sipil dan industri pastinya ya. Dan lagi-lagi tidak semua orang mengerti dan tidak semua orang tertarik atau belum tentu semua orang tertarik. Tapi pasti yang menekuni bidang-bidang ini paling tidak mengerti saat membacanya gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada kelebihan-kelebihan majalah. Yang pertama, dapat dinikmati lebih lama. Mengapa dapat dinikmati lebih lama? Karena bahan yang dipakai dan kadang informasi yang dimuat di majalah itu terkadang tak lekang oleh waktu, jadi masih akan relate atau bisa berhubungan dengan masalah-masalah sekarang atau yang akan datang bahkan. Lalu kualitas gambar lebih baik tentu karena kertas yang dipakai pun berbeda, seperti berbeda dari koran atau paper gitu. Jadi kualitas gambar lebih baik dan dicetaknya itu kan benar-benar kualitasnya itu HD atau high definition atau high quality lah. Lalu dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Mengapa dapat menjangkau pasar yang lebih luas? Ini menurut saya berhubungan dengan misal majalah umum tadi. Jadi yang dimuat itu tuh informasinya sangat menarik untuk khalayak ramai. Jadi dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi semua orang itu dapat menikmati dan membelinya. Lalu dapat variasi lebih banyak. Jadi kalau misal kita koran itu kan seperti yang kita ketahui mungkin Kompas, atau kalau koran yang agak kurang familiar mungkin Lampu Merah yang
sering memuat tentang kecelakaan-kecelakaan atau berita-berita yang agak nyeleneh lah gitu. Ada juga koran, ya banyak koran-koran, dan itu kan kalau koran itu hanya memuat informasi yang terkesan baku, walaupun ada bagian klasika yang membahas informasi-informasi kreatif, tapi untuk jenisnya sendiri ya koran hanya satu, ya koran gitu. Kalau majalah itu kan banyak, tadi ada majalah majalah game, majalah sepak bola atau olahraga, majalah otomotif, ada majalah tanaman, ya lanjut. Lalu kekurangannya yang pertama biaya biaya jauh lebih tinggi tentu. Biaya ini bukan biaya kita memasang iklan di majalah atau meliput artikel di majalah, tapi biaya produksinya. Produksinya tentu lebih tinggi karena ya tentu kertasnya, cetakannya itu jauh lebih bagus dan lebih tahan lama. Jadi itu sudah pasti akan memakan biaya yang lebih tinggi. Dan biaya ini pun juga biaya konsumsi ya. Jadi kita pun membelinya juga pasti harganya lebih mahal daripada koran. Dan harga langganannya pun pasti lebih mahal. Lalu peredaran lambat. Mengapa peredaran lambat? Ini juga menyangkut ke produksi tadi, bahwa produksinya itu tidak bisa secepat kalau kita memakai kertas biasa. Ini dicetaknya benar-benar pelan-pelan, maupun oleh mesin ya, tapi karena hasilnya dituntut yang bagus, yang kualitasnya jelas gitu gambarnya, jadi pasti dicetaknya lebih lambat dan peredarannya pun tidak bisa secara cepat meluas gitu. Fleksibilitas rendah, lalu yang terakhir mudah sobek. Sebenarnya mudah sobek ini saya kurang setuju kalau dimasukkan ke kekurangan majalah saja. Tapi mudah sobek tentu media-media cetak gitu kan, itu pasti mudah sobek karena menggunakan kertas, kecuali mereka masih menggunakan batu seperti zaman dulu. Nah, lalu kita pun akhirnya masuk ke e-magazine-nya. Ini pendahuluan yang saya masukkan sama. Jadi sama ya. Jadi artikel pertama dari artikel posting secara online, tapi sekarang sudah dibantu oleh sosial media seperti Twitter, Facebook, dan link terkaitnya. Lalu perusahaan majalah itu sendiri pun membuat akun sosial media mereka sendiri gitu. Dan apa ya, sosial media itu justru menguntungkan mereka karena membuat mereka dapat berinteraksi dengan konsumennya langsung. Dan memang yang saya ketahui juga biasanya bahwa perusahaan media cetak itu lebih terbuka, bahkan mereka sering merekrut anak-anak muda seperti kita itu untuk menjadi entah narasumber atau entah talentnya mereka, atau ya biasanya sih talent. Misal kita memiliki bakat menulis, kita bisa menjadi talent mereka untuk mungkin puisi hariannya mereka gitu, dan dibayarannya pun tidak tidak sedikit untuk umur kita sekarang. Lalu kita masuk ke tampilan majalah elektronik. Apa sih tampilan majalah elektronik itu? Tampilan itu seperti jenis sebenarnya, seperti edisinya. Jadi ada dua, edisi replika dan edisi online. Jadi ini juga menyangkut ke pendahuluan tadi. Jadi kalau edisi replika itu ya udah, jadi kita punya artikel yang mungkin artikelnya pun sudah ada di majalah konvensional kita, tapi kita pengen masukin ke majalah elektronik tadi. Sudah simple seperti itu saja. Seperti itu saja. Kalau edisi online, kita mengkategorikan artikel-artikel tersebut agar lebih mudah dicari. Jadi sudah memasuki proses editing dan proses di softwarenya. Jadi kita pun mengkategorikan. Jadi bentuknya pun udah nggak seperti, mungkin udah nggak seperti majalah konvensional yang berlembar-lembar ya. Jadi misal kita ingin kategorinya, misal kita dalam majalah game, kita ingin kategori game terbaru atau game of the year, atau misalnya keyboard gaming terbaru, nah itu udah ada kategori-kategorinya sendiri. Nah ini tahapan pembuatan e-magazine yang saya temukan di sumber itu yang belum terlalu lama, tapi ini cara tersimpelnya yang bisa kita buat. Jadi mungkin kita pun bisa membuatnya sendiri gitu. Jadi yang pertama, pastikan kita sudah memiliki dan menginstal aplikasi Flipping Book dan kita sudah memiliki bahannya atau artikelnya, entah yang sudah lampau atau yang baru kita buat. Lalu yang kedua, setelah itu kita masukkan bahan aplikasi Flipping Book dan pilih
dalam bentuk eh, e-magazine setelah di-convert. Jadi bentuknya itu bisa JPG, bisa yang lain-lain. Intinya bentuk apapun. Lalu yang ketiga, ubah file yang telah disimpan menjadi bentuk FPB. Jadi walaupun tadi kita sudah mengkonvert itu menjadi misalnya JPG, tapi itu kan kita hanya mengkonversinya saja dari PDF menjadi JPG. Tapi habis itu eksistensinya harus kita ubah menjadi FPB, lalu kita save as. Yang terakhir, file yang telah disimpan selanjutnya bisa dipublikasikan, ya kan, di Flipping Book PDF Publisher. Nah, Flipping Book PDF Publisher ini bisa mempublikasikan file dalam format HTML atau exe. Jadi setahu saya aplikasi Flipping Book ini seperti aplikasi untuk kita anak-anak muda atau orang-orang dewasa yang suka menulis, seperti mungkin aplikasi Wattpad kalau kalian tahu, di mana aplikasi Wattpad itu kita bisa menulis novel kita sendiri secara digital di sana. Dan itu pun simpel sekali, hanya seperti kita ingin memposting status di Facebook saja. Jadi kita tinggal menulis judul, menulis bab, mungkin kalau ada babnya, dan menulis karangan kita itu atau novel itu sendiri. Sama seperti aplikasi Flipping Book ini. Hanya saja nanti dia berbentuk e-magazine. Selanjutnya, dampak positif. Nah, ini kita mulai ke dampak positifnya e-magazine ini apa sih gitu. Kenapa orang-orang itu membuat e-magazine? Ya kan? Mengurangi biaya, tentu. Biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya konsumsi itu pasti berkurang. Ya mungkin untuk biaya konsumsi tidak terlalu jauh lah berkurangnya, tapi pasti ditekan ke arah yang lebih murah. Pertama produksi, kita sudah tidak perlu kertas lagi, kita sudah tidak perlu alat printing lagi, kita hanya menyiapkan bahan yang telah kita edit di software-software yang bisa kita pakai, dan lalu ya kita post aja di website e-magazine itu. Lalu distribusi, apa yang harus didistribusikan? Orang sekarang konsumenlah yang datang kepada website kita, bukan kita yang menghampiri mereka seperti zaman dahulu ya, yang harus menggunakan kurir dari Kompas mungkin, yang biasanya mengantarkan koran, menjadi dia juga mengantarkan majalah gitu. Jadi biaya semua itu ditekan pasti, jadi lebih murah lah. Lalu yang kedua, mudah dibawa dan disimpan. Ini sudah pasti ya, karena kita bisa membaca di laptop, di handphone, di komputer mungkin ya. Mungkin komputer tidak dibawa tapi kan mudah disimpan. Atau mungkin kita bisa membacanya di buku yang berbentuk seperti tablet zaman sekarang ya, itu juga bisa. Bahkan kita juga bisa membaca di smartwatch. Jadi kita di jam tangan kita pun kita bisa membacanya. Lalu tampilan bisa lebih menarik. Mengapa tampilan bisa lebih menarik? Bukannya kalau majalah konvensional pun tampilannya sudah menarik. Iya, memang kalau majalah konvensional tampilannya sudah menarik, tetapi ketika kita berbicara tentang dunia digital, itu yang namanya proses editing, itu sudah wow, kita bisa berkreasi lebih daripada yang di majalah konvensional. Lalu mengurangi global warming. Jadi ini dampak positif ke lingkungan. Jadi ya intinya karena kita sudah tidak memakai kertas dan tentu kita mengurangi limbah kertas gitu. Nah lalu di mana ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya juga. Di mana dampak negatifnya yang pertama adalah biaya akses yang mahal. Biaya akses ini mencakup biaya misal wifi kita, kuota kita, karena e-magazine ini diakses dengan internet yang mungkin nanti kita bisa download, dan download itu pun kan juga menggunakan internet. Jadi memang kita tidak membeli majalahnya secara fisik, tapi kita membayar biaya untuk kita bisa mengakses majalah tersebut gitu. Lalu tidak semua kalangan dapat menikmatinya. Jadi ini mengapa tidak semua kalangan dapat menikmatinya? Karena tidak semua kalangan masyarakat menggunakan gadget atau handphone lah kita bisa bilang ya. Tidak semuanya memiliki gadget dan handphone, dan ada pula yang mampu membeli gadget atau handphone tersebut tapi memang tidak mengikutinya atau ya hanya tidak ingin aja memakainya gitu.
lalu membuat mata mudah lelah tentu karena kita kan jadi lebih banyak menatap di layar, dan layar gadget itu kan atau laptop dan komputer itu memiliki radiasi yang cukup kuat ya. Jadi jika mata kita terlalu lama di depan layar maka akan membuat mata mudah lelah dan biasa akan sakit kepala juga. Yang terakhir, itu hanya 3 saja. Yang terakhir hanya ada kesimpulan, dan sebelum kesimpulan saya ingin membahas lebih jauh tentang dampak negatif ini. Jadi kalau tidak semua kalangan dapat menikmatinya itu sebenarnya merugikan, sebenarnya bukan merugikan, tapi jadi seperti majalah tersebut, semisal majalah, salah satu brand majalah, mereka dari tahun 2002 sampai 2010 menerbitkan majalah konvensional yang penjualannya itu selama 8 tahun ada bisa 1 juta kopi misalnya. Itu kan karena mereka majalah-majalah tersebut dapat dibeli di mana saja ya kan, di mana orang menjual koran biasanya atau dimanapun, bahkan di minimarket juga ada gitu. Lalu mereka pindah ke digital, di mana digital itu perlu internet dan device-nya atau perangkatnya untuk mengakses mereka. Dan kan tidak semua orang memiliki gadget tersebut seperti yang tadi saya katakan, dan tidak semua orang ya masa mau pergi ke warnet untuk membaca majalah saja kan, kadang mereka juga malas gitu. Saya sendiri pun malas kalau harus begitu. Jadi kerugiannya mungkin secara finansial, secara uang tidak langsung dirasakan, tetapi secara pelanggan atau secara orang yang sudah orang-orang yang sudah membaca sejak dari dulu bisa jadi berpaling atau malas untuk membacanya lagi begitu. Jadi lebih ke hilangnya pelanggan atau kepercayaan masyarakat terhadap brand majalah tersebut gitu. Oke. Jadi kita sudah sampai ke kesimpulan, mungkin saya akan menjelaskan lebih di kesimpulan ini karena kalau di PowerPoint saya memang saya lebih menekankan pada poin-poinnya saja dan saya jelaskan di video ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah kemajuan teknologi telah merubah kebiasaan hidup manusia dari berbagai aspek. Pada hari ini kita belajar bahwa teknologi mengubah kebiasaan kita dari membaca sebuah kertas yang tersusun rapi menjadi satu perangkat ringan yang selalu kita bawa kemana-mana. Dari yang tadinya kita harus berlangganan ke tukang koran keliling, sampai akhirnya kita hanya tinggal berlangganan dengan memencet satu tombol saja. Dari yang memakai jasa kurir, pengantar, atau pedagang untuk menjual majalah tersebut, sampai hanya dengan satu link saja, kita sudah bisa membaca sepuas kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang memilih cara-cara konvensional dalam melakukan kegiatan seperti topik ini. Masih banyak orang-orang yang memilih membaca majalah konvensional daripada mengunduhnya di perangkat mereka, karena mereka memang sudah terbiasa sejak dulu atau memang hobi. Nah, lalu mari kita mempergunakan teknologi sebaik mungkin, karena teknologi sebenarnya membawa perubahan yang jauh lebih baik apabila kita bijaksana dalam menggunakannya. Oke. Jadi kesimpulan ini pun ada penjelasannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu jadi gini. Kalau kita berbicara tentang kenapa masih banyak orang yang memilih majalah konvensional daripada majalah elektronik atau e-magazine gitu ya. Kalau menurut saya sendiri, saya pun lebih memilih majalah konvensional. Mengapa? Karena dari dulu saya sudah terbiasa mengasah literasi saya membaca majalah konvensional. Karena memang lebih menarik dan rasanya manusia sudah mulai jenuh dengan teknologi zaman sekarang karena banyak yang mempergunakan secara tidak bijak. Jadi kadang pun kita memegang handphone ini saya sudah bosan gitu ya. Jadi kadang zaman sekarang cara-cara konvensional itu sudah kembali lagi, seperti banyak juga orang-orang yang sudah membaca koran lagi sekarang atau menggunakan hal-hal yang berbau analog gitu. Klasik anggaplah gitu ya. Dan lalu e-magazine menurut saya tidak berbeda jauh dengan artikel. Jadi sama saya seperti kita membaca berita di artikel atau kita sudah bisa mencari informasi yang dimuat di magazine atau di majalah tersebut di Google gitu, atau di website resmi, hal yang diliput oleh
e-magazine tersebut bahkan. Jadi menurut saya kurang efektif, atau bukan kurang efektif, sebenarnya kurang kurang perlu gitu. Jadi sebenarnya majalah konvensional saya sudah cukup gitu. Tapi itu kan pendapat dari saya, dan mungkin orang-orang yang seperti saya juga, tapi kan ada orang-orang juga yang justru senang mempergunakannya. Misal mereka yang bisnismen, atau mereka yang mempunyai mobilitas tinggi, setiap hari jalan ke kantor mengendarai kendaraan umum, dan di kendaraan umum itu kan kita tidak mungkin tidur tidur melulu. Jadi mungkin kita akan membaca di magazine, atau kita akan membaca e-book di perangkat kita, misal di tablet kita gitu. Jadi eh, di magazine ini, teknologi itu menurut saya mempunyai klasternya masing-masing, ada pelanggannya masing-masing, ada pemakainya masing-masing gitu. Lalu eh, lain saya yang mari kita pergunakan teknologi sebaik mungkin, karena teknologi sebenarnya membawa kita kepada jalan yang lebih baik, tapi jika kita mempergunakan secara bijak, atau kita dapat memfilternya. Jadi gini, banyak orang yang salah arti dalam kata filter atau menyaring. Jadi mereka itu eh, mengartikan menyaring itu secara harfiah, seperti kita mungkin menyaring sari jeruk gitu. Jadi kita nyaring, terus eh, yang kita dapatkan adalah airnya itu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi saya akan menyambungkan hal ini dengan film yang namanya Transcendence, film sekitar tahun 2013 atau 2014 atau 2015 bahkan. Itu film yang dibintangi oleh Johnny Depp, salah satu aktor yang terkenal dan sedang viral sekarang. Eh, Dia menciptakan teknologi sebuah nanopartikel yang dapat menyembuhkan manusia, bahkan membangkitkan manusia dari kematian, ya kan? Orang buta bisa disembuhkan dengan partikel tersebut. Orang, maaf, cacat bisa disembuhkan oleh partikel tersebut. Walaupun orang tersebut akan terkoneksi dengan eh, sistem yang diciptakan oleh dia sendiri dan diatur oleh dia sendiri, tapi dia bahkan dia pun memiliki kuasa akan orang tersebut, tapi dia tidak pernah semena-mena mengatur orang tersebut. Jadi benar-benar dia itu seperti menyembuhkan orang tersebut, dan emang orang tersebut itu terkoneksi dengan dirinya atau sistem yang ada dalam dirinya. Tetapi dia tidak pernah dan memberikan kebebasan, ya udah. Jadi seperti orang berobat saja, jadi sembuh ya sudah. Jalani hidup secara bebas lagi gitu. Dan kontranya atau dramanya yang ada di film tersebut adalah orang-orang umum seperti kita, bahkan orang-orang, jadi yang antagonis itu orang-orang umum seperti kita, bahkan jajaran kepolisian FBI di film tersebut melarang dia untuk eh, menggunakannya, bahkan ingin memusnahkan dia karena dianggap menghancurkan umat manusia. Padahal niat dia pun tidak seperti itu. Dan apa ya? Ini bukan film, menurut saya ini bukan film yang bertentangan dengan agama, walaupun kita tahu seperti menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh dan cacat itu berhubungan dengan kisah-kisah agama. Tapi tidak ada satu kalimat yang disebutkan dalam film tersebut bahwa dia tidak percaya dengan Tuhan atau sebagainya. Dan tidak ada satu kalimat pun di mana dia bilang bahwa dia ingin menghancurkan umat manusia, tidak ada sama sekali. Jadi pada akhirnya dia pun hancur, ya karena orang-orang umum seperti kita ini yang menghancurkan dia. Jadi apa yang ingin saya ambil intinya? Jadi yang ingin saya ambil intinya adalah teknologi itu mungkin awalnya terlihat asing dan seperti ingin men-take over dunia gitu dengan teknologi. Tapi jika kita bisa menyaringnya dengan benar, jika kita mengartikan kata filter itu dengan benar, maka justru makin banyak umat manusia yang tertolong dan terbantu oleh teknologi tersebut. Seperti tadi, akhirnya pada saat dia mati, sistemnya hancur semuanya. Manusia-manusia yang tadinya buta kembali buta lagi, yang tadinya lumpuh kembali lumpuh lagi, yang tadi hidup mati lagi, akhirnya meninggal lagi. Jadi maksudnya kita menghancurkan suatu hal yang kita baru lihat mungkin sebulan 2 bulan hasilnya, dan kita menganggap itu tidak baik, lalu kita menghancurkan hal tersebut yang kita kira oke, satu hal ini saya anggap satu titik ini hilang, malah menciptakan kerugian-kerugian lain. Jadi maksudnya
kita menghancurkan suatu hal, kita juga menghancurkan hal-hal yang sudah dibantu oleh suatu hal yang kita hancurkan tersebut gitu. Jadi maksudnya kita emang harus lebih bijak terhadap teknologi. Jangan sampai kita menghancurkan hal-hal yang sebenarnya baik, tapi karena kita yang tidak bisa menyaringnya dengan bijaksana, akhirnya yang harusnya bisa membantu umat manusia malah merugikan umat manusia seperti itu. Jadi ini ada beberapa referensi untuk isi dari PPT tadi dan mungkin saya stop dulu screen sharingnya. Oke, dan mungkin penutupnya di sini saja ya. Jadi terima kasih kepada Pak Edo dan para penilai yang menonton video saya ini. Semoga video saya bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang sopan terdengar atau terlalu nyeleneh atau tidak terlalu formal. Saya hanya ingin menjelaskan materi yang saya buat secara apa adanya dan yang menurut saya secara orang bisa menerimanya dengan santai gitu. Dan mohon maaf bila ini ada plester di dagu saya ini karena ya ada kecelakaan sedikit. Jadi terima kasih. Semoga video ini dapat membantu semuanya yang menonton. Dan ya seperti tadi saya minta maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Dan ya saya pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih.